Ketika China mengumumkan Belt and Road Initiative 2.0, banyak yang melihatnya sebagai harapan. Namun di balik janji pembangunan, ada bayangan utang yang mencekik. BRI 2.0 lahir dengan slogan indah, konektivitas, pertumbuhan, dan masa depan bersama. Tapi sejarah mencatat, setiap megaproyek selalu menuntut korban. Dari Sri Lanka hingga Zambia, jejak BRI sebelumnya meninggalkan luka, pelabuhan tergadai, bandara terbengkalai, dan rakyat kecil yang menjerit. Kini versi 2.0 muncul, lebih besar, lebih ambisius, dan memakai demi Mastermind. Negara-negara miskin menyambutnya karena dijanjikan jalan raya, rel kereta, dan pelabuhan. Tapi siapa yang benar-benar untung? China menawarkan emas dalam bentuk pinjaman. Namun di balik kilauan itu, ada rantai panjang yang sulit diputuskan. BRI 2.0 membawa mimpi bagi elit politik. Tapi bagi rakyat, mimpi itu bisa berubah jadi hutang turun-temurun. Bayangkan sebuah desa kecil di Afrika yang tanahnya dijual untuk proyek jalan, penduduk kehilangan rumah demi pembangunan yang tak pernah selesai. Tragedi BRI bukan pada pembangunan fisiknya, tapi pada beban yang ditinggalkan. Pakistan dengan koridor ekonomi CPEC adalah contoh nyata. Janji kemakmuran berubah menjadi ketergantungan yang menakutkan. Di Laos, rel kereta cepat menjadi kebanggaan. Tapi rakyatnya harus menanggung utang luar biasa yang menghantui generasi berikutnya. BRI 2.0 menjanjikan dunia tanpa batas. Namun yang terbuka justru jalan menuju dominasi baru. Negara-negara kecil terjebak dilema, menerima pinjaman atau tertinggal. Keduanya sama-sama pahit. Setiap kali pita merah dipotong dalam peresmian proyek, ada tangisan rakyat yang tanahnya digusur. Tragisnya, banyak proyek BRI berhenti di tengah jalan. Yang tersisa hanyalah beton kosong dan harapan yang runtuh. China menyebutnya sebagai win-win cooperation. Tapi sejarah berkata, seringkali hanya satu pihak yang benar-benar menang. BRI 2.0 menyalakan kembali perlombaan geopolitik. Amerika, Jepang, hingga India pun merasa terancam. Namun rakyat kecil tak peduli geopolitik. Mereka hanya tahu bahwa harga sembako naik, tanah hilang, dan utang membengkak. Tragedi ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal kedaulatan. Banyak negara kehilangan kendali atas aset strategisnya. Sri Lanka sudah kehilangan pelabuhan Hambantota. Siapa lagi yang akan menyusul di era BRI 2.0? Janji konektivitas global bisa berubah menjadi rantai kolonialisme ekonomi abad ke-21. Tragisnya, banyak pemimpin negara miskin tahu resikonya, namun tetap menandatangani demi dana segar yang sesaat. Di balik konferensi megah dan sambutan meriah, ada kontrak penuh klausul jebakan. BRI 2.0 mungkin membangun jembatan, tapi juga bisa membangun jurang ketergantungan. Anak-anak di desa Asia Tengah mungkin bangga melihat kereta cepat. Tapi mereka tak tahu bahwa utang untuk kereta itu akan mereka warisi. Setiap proyek BRI 2.0 adalah dua sisi koin, kemajuan di satu sisi, dan keterpurukan di sisi lain. China menyebutnya jalan sutra baru. Tapi bagi banyak rakyat, ini jalan air mata. BRI 2.0 akan menghubungkan benua. Namun apakah juga menghubungkan penderitaan? Jika BRI 1.0 melahirkan luka-luka kecil, BRI 2.0 bisa melahirkan tragedi global yang lebih besar. Dan kini dunia menunggu. Apakah Belt and Road Initiative 2.0 akan benar-benar jadi jalan menuju kemakmuran? Atau jalan menuju kehancuran?